Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Dengan tema kita pada hari Minggu ini adalah Berbagi itu indah. Betul sekali. Sekarang udah masuk bulan 9 ya. Iya. Apa tuh? Bulan September. Berasa banget ya. Bentar lagi Natalan Bentar lagi ternyata. Natalan. September, Tahun Oktober, baru 4 bulan lagi ya. 4 bulan. 4 bulan lagi Bulan lagi, adik-adik. adik-adik. Jadi masih setia untuk mengikuti ibadah online ya. Iya. Pastinya dong Kak. Oke adik-adik. Ikuti terus dari awal sampai akhir. Akhir. Sampai habis. No Skip. skip, no pause juga. Berpakaian yang rapi, jangan sambil apa? Tiduran. Tiduran. Jangan sambil makan. Iya, betul. Kita harus fokus sama Ibadahnya. Tuhan Ya, betul. Betul, Oke, betul, betul. adik-adik, sampai ketemu. Selamat beribadah. Dadah. Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, Ina ingatkan untuk berpakaian yang rapi di saat ibadah, tidak makan, tidak minum atau sambil tiduran, tetapi kita bersikap yang baik untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan yang paling utama, disiapkan senjata kita yaitu Alkitab. Oke? Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Ina undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya ibadah akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kakak ajak adik-adiknya di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau joget-joget dulu nih Kak. Kita olahraga nih. Iya, mau olahraga dulu. Kita akan menyanyikan lagu di kepak-kepakan sayapnya. Kepak-kepakan sayapnya, dibelanya kepalanya, agar
tangannya, tutup mata, kita naikkan lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Doa pembuka akan dibawakan oleh Winsa Hasibuan. Mari teman-teman sekolah minggu, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami berkumpul saat ini untuk memulai ibadah sekolah minggu online. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan memimpin ibadah ini, dan siapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik dan tertib. Kami rindu ya Tuhan agar kami bisa kembali berkumpul dan beribadah di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk Winsa yang sudah membawakan doa pembuka hari ini. Oke, kakak mau tanya kabar adik-adik yang di rumah dulu nih ya. Soalnya udah seminggu kita nggak ketemu. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, keren banget adik-adik yang di rumah ya. Oke, selanjutnya kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan menyanyikan lagu yang sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Wah, kira-kira apa ya kak? Ya, lagunya adalah 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Oh, semua apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Nah, adik-adik bisa tahu kan apa arti lagu ini? Dimana kita harus apa kak? Kita harus berbagi. Ya, benar sekali. Dan Emang ini merupakan mujizat Tuhan yang dilakukan yang 5 roti, 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Masih sisa lagi ya. 12 bangku. Hebat banget ya Tuhan kita. Oke, untuk memuji nama Tuhan kembali kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Iya, sekali lagi ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang,
kita nyanyikan lagu ini, Aku Mau Memberi. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajakku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagia aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Kita ulang sekali lagi dari awal. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Ikuti namanya. Dengan lagu ini kita juga semakin diberkati ya Kak. Betul Karena banget, kita diingatkan diingatkan ya, kembali Kak. untuk memberi adik-adik. Karena kita untuk menjadi berkah juga. Oke, adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Flaviana Rahel. Tak pernah janji yang selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai.
kasih untuk Rahel yang sudah memberikan persembahan pujian untuk minggu ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Arga Borutobi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dipimpin oleh Kak Arga ya. Nah, sekarang sebelum membaca firman Tuhan, mari siapkan Alkitabnya. Dan mari kita mempersiapkan diri, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, fokuskanlah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat selalu memperhatikan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan, oleh Kak Arga. Kiranya juga kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya, sehingga kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini di minggu pertama bulan September, ya, di minggu 14 setelah Trinitatis, tertulis di Injil Yohanes. Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sudah dibuka Alkitabnya? Oke, kalau sudah ketemu, kakak akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik yang di rumah, tolong memperhatikan ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan pada hari Minggu ini bertemakan berbagi itu indah. Sudah jelas ya di sini diceritakan mengenai salah satu mujizat yang Yesus lakukan. Jadi di Alkitab itu kalau di Perjanjian Baru itu dituliskan mujizat-mujizat Tuhan, kayak Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit. Nah, ini salah satunya. Jadi karena di masyarakat itu kalau di sini sih tempatnya di seberang Danau Galilea, yaitu di Danau Tiberias. Jadi ada danau namanya Tiberias. Nah, di daerah situ orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa diikutin? Karena yaitu mujizat-mujizatnya yang udah Yesus lakukan. Jadi ya orang-orang tuh mau mengikuti, ingin mengetahui lebih lagi tentang Yesus. Nah, lalu Yesus naik ke atas gunung. Nah, situ dengan murid-muridnya. Nah, Yesus mempunyai inisiatif karena dilihat tuh orangnya banyak, dan tadi udah dihitung-hitung kira-kira ada berapa? Ada 5.000 laki-laki, 5.000 orang. Tuh, bahkan di sini sebenarnya dihitungnya tuh yang laki-laki sebenarnya ya, yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kan kemungkinan bisa jadi ya masih ada yang perempuan, masih ada yang anak-anak perempuan, maksudnya kalau laki-laki kan sudah dihitung. Nah, di situ banyak banget orangnya. Nah, Yesus itu karena Yesus itu kan memang baik hati, Yesus itu memperhatikan orang-orang. Jadi Yesus berpikir untuk saya mau kasih makan gitu, istilah gitu, mau memberi makan kepada 5.000 orang ini. Tapi di sini ada Yesus bertanya kepada seorang yang bernama Filipus, di manakah kita mau membeli roti gitu supaya mereka ini dapat makan. Nah, terus dibilanglah sama Filipus, rotinya mahal, harganya 200 dinar, terus nggak cukup untuk orang sebanyak ini. Nah, lalu ada lagi muridnya, Andreas. Muridnya itu Andreas tuh bilang, di sini ada anak yang cuman bawa berapa coba? 5 roti dan 2 ikan. Coba kalau adik-adik tahu 5 ditambah 2 itu berapa sih? 5 tambah 2 kan 7 ya. Rotinya 5, ikannya 2 untuk 5.000 orang. Kira-kira mungkin gak sih adik-adik? Kalau dipikirkan secara logika, secara matematika ya, kita rata-rata udah bisa ya, udah tahu hitung-hitungan. Mungkin gak sih? Gak mungkin ya adik-adik ya. Masa 5 roti, 5 tambah 2 7. Masa 7 makanan bisa buat 5.000 orang? 5.000 orang tuh, aduh, kalau di sini tuh di Stadion Gelora Bung Karno juga kayaknya nggak cukup deh, penuh deh. 5.000 orang, wow, banyak banget. Tapi di sini karena mujizat Tuhan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, Tuhan melakukannya. Dan pas di sini ada ceritanya, dikumpulin, ayo kan udah dimakan tuh, 5.000 orangnya udah pada makan, udah pada kenyang, udah pada selesai. Ayo kumpulin sisa-sisanya. Masih ada berapa coba? 12 bakul, 12 keranjang. Wow, ini benar-benar yang mujizat Tuhan memang luar biasa. Nah, tapi ada satu hal yang ingin dipelajari dari firman Tuhan ini sesuai tema kita hari ini, berbagi itu indah. Nah, di sini Tuhan Yesus mempunyai kemauan tersendiri untuk berbagi
berbagi kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi Tuhan Yesus tadi kan, aku ini di mana nih roti yang jual roti di sini gitu kan, Yesus bilang gitu. Nah terus juga ada, kalau kita memperhatikan, ada seorang anak kecil yang dia membawa makanan itu, 5 roti dan 2 ikan itu. Kan bisa saja ya kalau misalkan anak kecil itu nggak mau berbagi, ya nggak bakal mau dikasih kan ke Yesus makanannya. Nah di sini kita diajarkan untuk mau saling berbagi kepada sesama seperti Tuhan Yesus dan seperti anak yang ada di dalam cerita ini. Jadi memberi pun tanpa pamrih. Jadi kan kalau yang anak ini disuruh memberi, di sini ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, dan anak itu mau membagikannya walaupun secara pikiran tuh nggak mungkin lah masa 5 roti 2 ikan gitu, nggak akan mungkin. Tetapi di sini karena Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan yang memecah-mecahkannya, Tuhan mendoakannya, dan yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, di sini juga sangat-sangat dijelaskan bahwa berbagi itu sangat indah. Walaupun kita nih masih kecil kan, kita kadang suka pasti mikir ya adik-adik, berbagi kemana, belum punya uang, belum bekerja, masih sekolah, harusnya kita dong yang dikasih gitu. Mungkin kalau adik-adik ada yang berpikiran seperti itu, nggak apa-apa adik-adik, kita itu sudah diajarkan, justru dari kecil tuh diajarkan untuk berbagi. Contoh-contohnya berbagi tuh kayak gimana sih adik-adik? Coba kira-kira saling menolong. Dia berbagi sama memberi itu sama aja, saling memberi. Kalau misalkan dulu sekolahnya masih offline itu kan biasanya sih minjemin ya, kasih pinjam pulpen, kasih pinjam pensil, kasih pinjam penghapus, ya itu juga namanya berbagi. Walaupun ya pinjam sih, katanya pinjam, cuman kan itu sudah membagikan apa yang kita punya ke teman kita. Terus kalau sharing makanan juga, jadi nggak rebutan adik-adik. Kalau di rumah sama yang ada sama kakaknya, sama abangnya atau sama adiknya, makannya satu piring bersama. Nah itu berbagi. Kalau di gereja, contoh berbagi di gereja itu kayak gimana? Berbagi, memberi, yaitu dengan ya ini, kalau setiap ibadah, di akhir ibadah pasti kan ada persembahan. Nah itu salah satu contoh kita supaya kita bisa mewujudkan berbagi itu indah gitu. Aku mau berbagi dengan cara mengumpulkan persembahan. Persembahan sekarang kan per bulan, dan kak kan offline kak, nggak ke gereja, nggak ketemu, tetap bisa melewati orang tuanya yang datang ke gereja, nanti menyampaikan ke kakak guru sekolah minggu, atau setiap minggu itu kalau di ibadah yang dewasa, di ibadah orang tua, itu ada tercantum nomor rekening dari bendahara gereja. Jadi nanti bisa dikirimkan melalui orang tua, lalu orang tua akan mengirimkan ke rekening di gereja ini gitu. Jadi itu salah satu contoh yang paling mendasar banget, dan adik-adik harus pahami itu gitu. Kita sudah seharusnya belajar berbagi kepada sesama. Nah kalau persembahan ini kan kita berbagi untuk Tuhan. Jadi karena kita sudah diberkati Tuhan, nah kita pun harus mau jadi berkat itu gitu. Karena yang mengajarkan kita memberi itu ya Tuhan Yesus itu sendiri kan. Tuh, Yesus telah mengajarkan kita memberi. Nah selain uang pun, materi, ada juga kok cara-cara memberi yang lain. Nah ya kayak kalau di ibadah ini kita mau memberi kesaksian, pujian gitu. Jadi kan
kadang suka ada yang mau memberikan persembahan pujian melalui nyanyian, ya kan, jadi divideokan. Nah, itu juga termasuk kita sudah memberi berkat kepada teman-teman kita, kepada guru sekolah minggu kita, dan terutama kepada Tuhan. Jadi berkat itu tuh gak untuk ke sesama, tapi pengaruh juga ke Tuhan gitu. Semuanya yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada juga nih kalau misalkan malu-malu nyanyinya, masih aduh nggak mau, suaranya masih kayak kurang bagus, bisa juga, bisa melalui berdoa pembuka. Jadi kita bisa ngisi doa pembuka setiap hari minggunya. Nah, kita juga kan membagi berkat kepada teman-teman kita melalui doa yang kita ucapkan gitu. Jadi adik-adik tidak perlu lagi takut nih kalau misalkan lagi Zoom meeting nih. Ini kan recording, ini kan YouTube ya. Kalau lagi Zoom meeting, kalau kakak tanya siapa yang mau berdoa pembuka, nah harusnya adik-adik karena sudah paham, sudah tahu, oh aku mau berbagi berkat nih buat teman-teman, harusnya udah bisa ya mau doa pembuka, mau nyanyi, itu harusnya ya sudah tidak menolak lagi gitu. Jadi mau gitu, karena itu semua pun pemberian dari Tuhan gitu adik-adik. Intinya berbagi itu indah, dan Kak Arga harap adik-adik mau melakukannya ya gitu besok, kalau di sekolah, di gereja, di rumah, kepada sesama. Kalau mau lebih luas lagi pun ya membantu anak yang kurang mampu, saudara-saudara kita yang kurang beruntung dari kita. Kalau kita kan ya bisa makan, ada loh orang di luar sana, teman-teman kita yang mau makan aja tuh mikir loh, aduh aku makan apa ya, bukan karena nggak tahu mau beli apa, nggak punya uang untuk beli makanan itu. Nah itu sebenarnya juga bisa berbagi, kasih bantuan. Kalau itu lebih luas lagi cakupannya, lebih banyak lagi gitu yang dilibatkan gitu. Nah kalau hal-hal kecil aja bisa dilakukan, kalau adik-adik setia dalam perkara kecil, hal-hal kecil nih kayak mau berdoa, mau baca firman Tuhan, mau bernyanyi, memuji nama Tuhan, mau memberikan persembahan ke gereja. Nah nanti juga kalian pasti diberkati Tuhan, dan kalian juga akan menjadi berkat. Nanti kalian rezekinya ditambahkan, orang tua kalian rezekinya ditambahkan. Nah baru deh kalian bisa membantu orang-orang kecil lah ya, istilahnya orang-orang kurang mampu yang tidak seberuntung kita gitu. Oke adik-adik, jadi jangan lupa untuk berbagi ya, berbagi kepada sesama. Oke, sudah selesai untuk firman Tuhannya, dan kakak ingin memberikan sedikit aktivitas untuk kalian. Jadi kalau yang kelas kecil itu mewarnai, nanti ada gambarnya ya. Kelas kecil, kelas besar, dan kelas para remaja, nanti tugas-tugasnya akan kakak kirimkan ke grup WhatsApp ya adik-adik. Dan jangan lupa difoto, dikirimkan ke kakak guru sekolah minggunya. Oke? Nah, itu juga salah satu kita mau memberi loh, ya kan, mengerjakan tugas. Kita tahu hasilnya, kita kasih, kita berikan. Itu kan sama aja memberikan berkat. Oke? Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk tugasnya, untuk aktivitasnya tetap dikerjakan. Nanti kakak akan kirim melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Oke adik-adik, boleh ditutup Alkitabnya. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan singkat pada hari ini. Terima kasih telah mengajarkan kami untuk menjadi anak yang selalu ingin memberi, selalu ingin berbagi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin melanjutkan aktivitas kami, ibadah kami ini, berkatilah sampai pada akhirnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Kak Arga yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Pulihkan Hidupku.
adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mengumpulkan persembahan untuk dipakai oleh gereja di dalam pengembangan pelayanannya di tengah-tengah jemaat kita. Dan ingatkan untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengumpulkan persembahannya, persembahan bisa dikirimkan kepada bendahara gereja, ya, atau adik-adik sekolah minggu bisa sampaikan kepada papa mama supaya disampaikan ke gereja. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Inang-undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan doakan persembahan kita dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita adik-adik bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Sudah selesai. Betul sekali. Mengikuti terus kan ya? Pastinya. Wajib Jangan dong. Teman-temannya ada tugasnya loh adik-adik. Jangan lupa untuk dikerjakan dan ayat hafalannya dihafalkan. Tuh, oke adik-adik. Selanjutnya kakak juga sama abang tidak lupa untuk mengingatkan adik-adik yang di rumah untuk tetap menjaga Protokol 5M. kesehatan. Iya, 5M. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, Menggunakan masker. Masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. sanitizer. Dan yang ketiga, Semprot. menjaga jarak. Wah, kamu udah lumayan jauh nih sama abang. jarak Menjaga nih. jarak. Wajib jarak nih. Yang keempat, Menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah memanjatkan doa kepada Tuhan. Betul. Oke adik-adik, sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Dadah.